Ya aku sebenarnya meminimalisir ekspektasi sih sebenarnya kemarin itu. Udah nggak apa kalau nggak menang juga nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah memang rezekinya menang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Di episode Ngopi kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tentunya mahasiswi IMAPS juga. Ada namanya Kak Sela nih. Jadi Kak Sela ini mengikuti salah satu ajang lomba nasional yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa dan tentunya dapat juara dong. Oke, buat tahu lebih lanjut soal Kak Sela, kita kenalan dulu. Oke, Kak Sela silahkan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalin aku Sela Ristiana, biasa dipanggil Sela. Aku mahasiswa IMAPS angkatan 2018 dan tahun 2021 kemarin aku ikut lomba PKM dan alhamdulillah dapat juara 2, dapat medali perak. Oke, keren banget nih. Udah untuk perkenalannya, sekarang kita boleh nih langsung masuk nih karena pasti penasaran nih PKM tuh apa nih gitu kan ya. Boleh mungkin Kak dijelasin dulu PKM itu apa dan itu lomba yang seperti apa, dari mana gitu. Oke, aku langsung aja ya. PKM itu adalah wadah sebenarnya dari judulnya aja tuh kita udah tahu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, di sini kata kuncinya adalah kreativitas. Jadi PKM itu tuh wadah untuk mahasiswa di mana PKM ini dibentuk oleh Dikti ya, untuk memfasilitasi potensi dan kelebihan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kayak ide terkait ilmu dan teknologi yang selama ini dipelajari di perkuliahan untuk bisa diterapkan di masyarakat luas. Oke. Berarti ini PKM itu skalanya nasional ya? Skalanya nasional. Kemarin waktu PKM berapa banyak nih Kak peserta yang ikut nih, partisipannya? Banyak banget pasti kan ya? Banyak banget. Kalau dari awal ya, dari ide itu banyak banget. Aduh, bisa juara 2 loh guys. Keren banget kok bisa gitu kan ya. Dari UMI aja kayaknya udah banyak sih proposal tuh. Kalau di tahun 2002 ini kan sekitar 600-an ide. Jadi kalau tahun lalu nggak tahu sih kayaknya banyak. Tapi 600-annya banyak banget kan ya. Oke nih, kenapa Kak Sela ini tertarik ikut PKM dan kenapa baru mulai berarti ini semester akhir ya ikut PKM ini. Kenapa ikut dan kenapa memilih untuk ikut di semester akhir-akhir ini? Oke. Sebelumnya aku pernah ikut PKM juga. Tapi mungkin belum rezeki. Belum rezeki gitu, belum lolos didanai. Dan semester ini aku ikut gara-gara ajakan temen juga sih. Jadi kelompok aku kan itu ada 5 orang dan 4 orang itu dari ilmu ekonomi dan kebetulan lagi cari orang manajemen gitu, mahasiswa manajemen yang untuk ngurusin di bidang keuangannya. Jadi ya udahlah, berawal dari situ aku diajak dan kebetulan satu kelompok itu satu organisasi namanya GESFIT di UMI itu ada GESFIT gitu. Itu yang kayak soal ilmu pengetahuan gitu ya Kak? Ya penelitian gitu. Gitu-gitu. Kepenulisan dan butuh orang manajemen makanya kayak direkrut gitu. Berarti ini concern Kakak di ini ya, di keuangan ya? Di bidangnya. Jadi kan ada pembagiannya dan aku di keuangan. Maksudnya di IMAPS ini, di perkuliahan ini? Kalau di IMAPS sendiri aku manajernya di operasional. Operasional. Cuman di PKM ini diminta di bagian keuangan gitu kan? Betul. Berarti nih Kak Sela nih bukan pertama kali ikut PKM dong, berarti karena udah pernah dulu, cuman emang belum rezeki, tapi masih semangat lagi buat nyoba lagi di tahun ini dan alhamdulillah banget ya Kak. Betul. Nah, sekarang ini kan kok bisa juara 2 gitu kan, pasti idenya keren banget dong, temanya keren banget dong. Boleh nggak nih di-spill nih temanya apa, idenya apa, dapat inspirasinya dari mana gitu? Untuk PKM ku sendiri itu kan PKMK kewirausahaan. Dan produkku itu adalah sleeping bag 3-in-1 bermotif Nusantara. Jadi ada sisi kebudayaannya, terus juga kayak buat traveling gitu. Dan untuk memunculkan ide inspirasinya tuh dari mana? Untuk tahap awal kami masing-masing mengeluarkan ide masing-masing. Jadi kayak kan ada orang 5 tuh. Jadi setiap orang harus memunculkan idenya apa dan kebetulan mana ide yang paling relevan dan juga paling berpotensi lah gitu.
istilahnya. Jadi begitu. Oke. Berarti nih di PKM, karena tadi kakak bilang nih setiap orang itu mengusulkan ide, berarti PKM ini ada step-stepnya dong ya? Kalau untuk di kelompok kami sendiri kan, jadi tahapannya itu ada pengumpulan proposal, terus ada juga pengumpulan proposal, juga ada habis itu proposal didanai, habis itu pelaksanaan proposal, terus habis itu ada pengumuman lolos PIMNAS, terus habis itu ya kejuaraan PIMNAS. Jadi tahap-tahapnya memang lumayan banyak sih. Dari ide dituangkan di proposal dan lain sebagainya gitu. Berarti ini step awalnya itu dari generating idenya itu kakak dan kelompok itu apply ke UMY dulu, di pihak dari UMY dulu, baru nanti ide-ide yang maksudnya yang potensial untuk masuk ke kejuaraan PIMNAS itu baru dimasukkan ke yang PIMNASnya. Betul. Jadi kalau di UMY sendiri sebenarnya ada namanya KIK. Jadi KIK itu kayak PKM-nya UMY gitu. Cuman di 2021 di masa pandemi itu nggak ada KIK gitu. Di tahun ini ada KIK dan kemarin teman-teman udah lolos presentasi proposal untuk yang di KIK untuk nanti didaftarkan ke PKM. Tapi untuk di zamanku tuh nggak ada KIK. Jadi masing-masing dari anggota tim itu memunculkan ide masing-masing. Jadi mana ide yang paling relevan itu yang kami tuangkan dalam bentuk proposal. Terus kakaknya mendaftar secara mandiri gitu. Tapi untuk sekarang ini apakah mau untuk mendaftar PKM itu apakah memang harus kita seleksi dulu dari UMY di KIK itu, lalu nanti yang ide-ide yang yang mendapatkan peringkat di situ didaftarkan ke PKM, atau memang boleh semua ini daftar ke PKM, Kak? Kalau untuk pendaftaran ke PKM-nya, KIK ini kayak wadahnya, jadi kayak di PKM Centernya itu kayak nilai dulu nih idenya tuh udah cukup relevan belum, udah kayak idenya itu udah cukup kreatif belum. Nah kalau untuk mendaftar ke PKM itu boleh juga, kalau nggak ikut KIK juga boleh mendaftarkan. Tapi ya better ini sih ikut KIK karena kan di KIK itu bener-bener vibes-nya tuh bener-bener kayak PKM beneran. Jadi ada pemunculan proposal atau idenya, juga ada presentasinya. Jadi lebih sebagai seorang pendaftar tuh kayak lebih wawasannya lebih ada lah gitu. Berarti kayak sebelum si PKM ini dimulai itu lewat KIK tuh bisa disalurkan dulu idenya, bisa di-upgrade dulu idenya, dan sudah dapat tanggapan dari orang-orang yang menilai di KIK gitu. Kan ya. Untuk di manajemen sendiri KIK itu udah 2 kali menang kejuaraan di universitas kan. Dari prodi manajemen sendiri gitu kan. Dari prodi FEB sih kalau nggak salah. FEB. Gitu. Jadi memang better ikut KIK dulu. Jadi kayak biar lebih mapan juga idenya kan ya. Dan presentasinya pun terbatas loh waktunya, cuman kalau presentasi itu durasinya 3 menit. Jadi benar-benar benar-benar yang dipresentasikan tuh benar-benar yang intinya aja. Berarti ini kan tadi PKM tuh ada step-stepnya nih. Dan apakah selama 2021 ini tuh kan pandemi nih, itu offline langsung ke sana? Kan kakak masuk babak final nih, berarti kan. Itu offline langsung ke Jakarta ataukah online dari sini sih, Kak? Nah sebenarnya kalau offline itu udah ke USU, udah ke Medan seharusnya karena tuan rumahnya itu Universitas Sumatera Utara USU. Tapi karena pandemi jadi terpaksa online, semuanya serba online. Tapi ya gimana ya, kalau online itu banyak sih kendalanya tuh dari sinyal, koneksi tuh benar-benar ngaruh. Dan experience-nya juga beda kan, Kak? Pastinya. Deg-degannya juga beda sih. Nih tadi kita kan padahal lagi bahas ini kan ya, bahas temanya kan. Tadi itu A Sleeping Bag bermotif Nusantara. Nah ini berarti itu kan terinspirasi dari sleeping bag itu sendiri, kan suatu hal yang emang dibutuhkan untuk para traveler ya, apalagi Indonesia ini tuh emang banyak sekali destinasi wisata alam yang nggak bisa juga kan, maksudnya lagi di gunung terus emang harus butuh hal-hal seperti sleeping bag itu. Cuman karena memang ini di Indonesia nih, maka diinovasikan dengan motif-motif yang kebudayaan gitu. Kok bisa sih Kak dapat ide itu? Apakah itu tuh idenya pasti selama prosesnya itu kan di-upgrade terus kan Kak? Betul. Dari pasti pas awal idenya belum se-advance itu kan, belum kayak gitu kan. Betul.
Nah, itu tuh gimana nih kakak sama teman-teman kok bisa akhirnya tuh gimana ya? Dapat ide yang seperti itu. Maksudnya cara bikin idenya gimana, cara untuk apa ya mikir ini kita baiknya gimana gitu. Tipsnya apa sih kak? Kalau itu pertamanya kan memang memunculkan sleeping bag itu dari idenya ketuanya ya sebenarnya. Jadi beliau melihat kalau sebenarnya orang-orang yang mau daki itu banyak banget peralatan yang butuh dibawa gitu loh. Jadi kayak ribet gitu loh. Sedangkan kalau kita naik gunung atau traveler kan harus mempersiapkan barang-barang yang benar-benar harus lengkap kan. Nah dari situ muncullah ide gimana kalau kita ciptain sleeping bag yang multifungsi. Nah dari situ kita kaji lagi tuh, kita cari-cari info lagi. Sebenarnya sleeping bag multifungsi ini udah ada belum sih gitu. Pasti kita riset dulu dong apa. Jelas. Untuk menemukan keunikan dari produk kita sendiri. Ternyata sleeping bag itu untuk yang multifungsi itu udah ada, tapi masih yang berbentuk kayak sleeping bag hammock, tau hammock kayak tidur-tiduran di kolam. Nah itu ada yang sebagai tas gitu. Jadi belum ada yang sleeping bag ini untuk peralatan sholat. Iya. Gitu. Kalau untuk jaket juga udah ada sebenarnya. Untuk peralatan sholat belum ada. Sedangkan di Indonesia sendiri kita tahu ya kebanyakan muslim. Dan seringkali ditinggalkan gitu loh kalau peralatan sholat. Dan sebenarnya ya untuk yang peralatan sholat sendiri waktu PIMNAS kemarin presentasi itu sempat menimbulkan pro kontra sih. Kayak apalagi kan itu untuk tidur ya, untuk tidur juga untuk sholat apakah boleh gitu. Itu pasti bertanya-tanya di situ. Tapi kebetulan dosen pendampingku itu guru agama gitu loh, dosen agama gitu. Jadi sempat konsultasi juga dengan beliau, Pak ini gimana ya kalau misalnya sleeping bag itu dijadiin untuk alat sholat juga. Dan ternyata itu nggak apa-apa karena situasinya itu bukan darurat tidak ada alternatif lain gitu. Betul, kan. Jadi itu masih boleh dan produk kami itu mudah dibersihkan gitu. Jadi kayak cukup dilap pakai kain basah gitu udah bersih. Itu yang bahannya emang yang apa ya tahan air gitu ya. Jadi memang kalau misalnya dibilas pakai air noda-noda bisa langsung hilang gitu kan ya. Kalau untuk penciptaan produknya sendiri itu sebenarnya prosesnya panjang banget. Kita dari pencarian bahan itu susah banget. Karena ini bukan kayak produk baju yang biasanya fashion kan. Ini produk traveling dan yang harus tahan lingkungan sama lingkungan juga kan. Betul. Dan kita itu riset pasarnya untuk bahannya sendiri tuh kayak panjang banget. Kita keliling-keliling toko kainnya ada di Jogja dan itu memang nggak ada yang nggak ada gitu. Jadi kita harus pesan online. Ada yang beli di sini kan. Jadi prosesnya itu beli bahannya itu juga termasuk susah. Dan untuk mendesain produknya dari ukuran, size itu juga banyak sempat beberapa kali perbaikan sih. Iya. Berarti kan kalau emang bikin sleeping bag itu harus bikin ukuran yang sekiranya itu universal gitu ya ukurannya tuh bisa dipakai untuk semua orang gitu ya. Untuk perkiraan dari bikin ide sampai produk itu sleeping bag itu jadi kira-kira berapa bulan kak? Kalau untuk dari awal banget itu jadi generating idenya gitu. Ada 10 bulanan lebih. 10 bulan itu worth the trial and error ya sampai betul. Bisa juara 2 gitu kan. Emang mempersiapannya 10 bulan cuma itu mikirin ide, mikirin bahannya, bikinnya bentuknya kayak gimana, inovasi manfaatnya gimana gitu kan. Kayak tadi kakaknya bilang awalnya itu mungkin sudah ada yang bikin cuman inovasinya itu dalam bentuk seperti jaket gitu kan ya, tas, cuman belum ada yang untuk alat sholat seperti yang dibutuhkan kaum muslim yang notabene orang Indonesia banyak yang muslim gitu kan ya. Itu pun butuh 10 bulan teman-teman dan memang akhirnya juga juara karena maksimal banget itu 10 bulan dibuat research, dibuat mikirin idenya seperti apa dan direalisasikan. Nah pastinya nih kak dalam 10 bulan ini ada dong challenge, kesulitan gitu kan. Itu mungkin ada satu hal yang istilahnya kesulitannya itu cukup memerlukan banyak pertimbangan. Kira-kira ada nggak nih kak? Kalau untuk kesulitan yang banget itu nggak ada sih kayak kesulitan yang
bener-bener nggak bisa diatasi. Alhamdulillah masalah-masalah yang kita hadapi bisa dihadapi sih. Untuk yang pertama itu kesulitannya yang udah aku sempet singgung juga, kesulitan cari bahan. Iya. Yang kedua cari penjahit. Karena ini barangnya bukan barang biasa gitu. Iya, dan ini produknya itu baru dan desainnya juga baru, dan kebanyakan penjahit itu nggak mau. Nggak mau menerima kayak gitu. Kalau misalnya kayak cuman baju biasa itu kan banyak ya. Dan kalau untuk yang produk baru itu orang kadang males gitu loh ya, soalnya kan gambar pola lagi gitu, belum lagi ukurannya gitu. Jadi memang kesulitan yang pertama adalah bahannya sendiri. Kita harus memastikan bahan yang lumayan murah tapi bahannya itu berkualitas, waterproof juga, dan penjahitnya sendiri gitu. Dan untuk kalau kesulitan dalam tim sih mungkin kayak zaman aku ikut lomba kemarin memang lagi pada padat-padatnya ya. Semester akhir juga kan. Lagi pada magang. Jadi memang waktunya sih. Dalam prosesnya ini kan Kak pasti Kakak pernah nggak sih lihat ide dari tim-tim lain gitu? Mungkin ada dari tim yang di luar Jogja gitu kan? Pernah nggak sih ada lihat idenya mereka waktu mungkin pas presentasi itu? Pernah nggak sih kayak waktu mau presentasi lihat presentasi dari tim lain, kok kayaknya aduh oke banget nih, ada rasa-rasa kayak aduh ini kita bisa nggak ya gitu, ada nggak sih Kak? Ada. Bahkan kayak sempet kayak aduh down, kayak sempet down juga. Walaupun online tetap aja sih ada rasa kayak gitu. Kayak dari universitas, apalagi kalau kita mendengar tuh ya di presentasi PIMNAS itu dari UGM. UGM itu kayak tuh berulang kali tuh jadi kejuaraannya tuh pemenang kejuaraan yang lain lah, pokoknya gitu, dari UGM, dari banyak lah, dari ITB gitu, yang kampus-kampus gede gitu. Jadi kayak kita sebagai kampus swasta tuh kayak rada minder sebenarnya. Cuman gimana nih Kak cara ngatasinya, orang akhirnya juga menang gitu kan ya? Itu gimana ngatasinya tuh? Yang pertamanya tuh sebenarnya rada gak nyangka juga sebagai pemenang ya, cuman kayak ya udah, kita udah sampai di titik ini ya kita maksimalin aja gitu. Urusan menang atau kalah itu nanti dulu gitu pokoknya. Yang penting udah sampai sini aja tuh prosesnya udah panjang udah perlu diapresiasi, udah oke banget gitu kan. Ya aku sebenarnya meminimalisir ekspektasi sih sebenarnya kemarin tuh. Udah nggak apa, kalau nggak menang juga nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah memang rezekinya menang gitu. Dan ini minta tolong ini Kak, kayak kan pasti ini nih kan, ini lagi ada Kak Ika juga ini kan lagi proses kan nih. Betul. Dan PKM juga Sabrina dengar juga banyak teman-teman yang udah mulai nyiapin buat PKM lagi nih. Nah terus nih ada nggak sih Kak, pasti ada dong, maksudnya tips yang sekiranya itu menurut Kakak di PKM yang Kakak menang ini nih kok bermanfaat banget kan buat bisa dibagi ke teman-teman nih, karena pasti banyak yang lagi nyiapin kan. Mungkin dari segi kebermanfaatannya sendiri ya. Jadi kalau PKM ini tuh sebenarnya mengasah kreativitas kita sendiri. Untuk tips-tipsnya itu ya mungkin pertama untuk memunculkan idenya dulu ya. Karena untuk ide itu rada-rada gimana ya, untuk memunculkan ide itu agak susah, mudah. Mungkin yang bisa aku kasih tips ke teman-teman untuk memunculkan idenya dulu. Yang pertama, ide itu bisa berasal dari mana aja. Jadi maksudnya kita melihat di permasalahan di lingkungan sekitar. Kita lihat dulu apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan. Nah dari permasalahan itu kita bisa brainstorming lagi. Kira-kira solusinya apa dan udah ada belum sih? Udah ada belum penelitian sebelumnya? Udah ada belum proposal yang sebelumnya seperti itu untuk yang di PKM sendiri. Dan kalau ada, apa yang bisa kita munculkan inovasi baru lagi? Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Tuh guys, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita amati dulu tuh permasalahannya apa. Kita tiru dulu, ada nggak ya yang penelitian sebelumnya? Kalau ada, ya dipelajari. Modifikasi lagi. Gitu. Jadi untuk memunculkan ide kayak gitu sih. Kalau menurut Kakak sendiri nih, dari PKM ini tuh ada penilaian tertentu nggak yang sekiranya tuh bobotnya tuh tinggi? Untuk bobotnya itu ada dua ya sebenarnya. Kategori pemenang itu ada dua di PKM. Yang pertama presentasi, yang kedua itu poster. Dan kebetulan aku kemarin menang di posternya, juara 2 gitu kan. Kalau untuk penilaiannya
Kalau di presentasi itu paling besar sih. Presentasi itu bobotnya lumayan besar. Aku lupa sih itu bobotnya berapa. Cuman presentasi itu paling gede gitu. Presentasi dan juga bagaimana kita menjalankan slide-slide-nya itu pas apa enggak waktunya, terus sesuai apa enggak. Kan kadang-kadang tuh kalau kita jalanin slide itu kadang kita ngomong sebelum jalan gitu. Nah itu penting banget teman-teman. Dan kendalanya di online ini tuh sinyal. Benar, nggak mesti kadang kita di sini udah ganti slide, di laptop yang lain belum keganti slide-nya. Nah itu kendalanya kemarin di situ sih. Terus untuk yang poster ya, kalau poster itu kita ada latar belakang, jadi kayak gimana ya, proposal yang udah kita bikin tuh ditaruh di poster gitu loh, semua informasinya. Jadi terkait latar belakangnya apa, terus metode pelaksanaannya gimana, dan kalau di PKMK itu kewirausahaannya, keuntungannya berapa gitu, terus referensinya dari mana, gitulah. Jadi memang harus rinci, harus mudah dibaca, dan harus eye catching. Iya, itu jelas banget namanya poster juga kan, eye catching dan sesuai sama tema. Jadi kayak kalau aku kan traveling, biasanya kan kayak dominasi warnanya tuh alam, jadi hijau, dan ada sisi eye catching-nya di warna orange-nya gitu. Mungkin nanti bisa ditampilin ya. Iya, nanti boleh biar pada tahu nih seperti apa nih potret yang menang poster PKM juara 2 nih. Dan banget. Yang waktu pengumuman kemarin kan juga sempat dimunculkan posternya ini juara ini gitu kan. Dan rata-rata yang menang itu dia berani gitu. Dalam artian kadang gimana ya? Kalau misalnya kemarin tuh ada sih yang dia bikin ubi pokoknya makanan dari ubi gitu. Jadi dia letakin gambar ubi tuh di tengah-tengah, hampir yang kayak sepertiga dari posternya sendiri, kayak saking beraninya tuh. Dan semuanya ya, dan tulisan-tulisan itu kayak di pinggir, ada yang mengelilingi. Jadi benar-benar kayak ya unik gitu. Iya, jadi inti ide utamanya tuh jelas gitu kan ya, terlihat jelas gitu. Posternya dari produk makanan ubi dan itu kayak warnanya ungu juga gitu. Ungu juga gitu. Oke, sesuai. Jadi itu tadi dari step-stepnya PKM itu kan ada dari generating idenya, ada presentasinya, sampai ke babak finalnya itu ya kan ya. Nah dari UM-nya sendiri seperti yang tadi Kak Sela bilang udah nyediain namanya KIK, di mana di situ kita bisa kayak istilahnya trial dulu lah, biar kita bisa dinilai dulu sama pihak UM-nya. Untuk menambah pengetahuan kita, untuk sekiranya tuh biar kita tahu apa perlu nih di-upgrade lagi idenya gitu kan, pasti bahkan lebih matang gitu. Jadi UM memang udah nyediain lembaga sendiri untuk memaksimalkan mahasiswanya di PKM ini supaya bisa juara gitu kan. Dan yang terpenting tadi kayak yang Kak Sela bilang, ide itu bisa dari mana aja. Nah, salah satu caranya yaitu kita melihat nih masalah di lingkungan sekitar dan coba cari solusinya. Dan sebagai anak muda emang kita harus gitu kan Kak? Iya, harusnya seperti itu. Harus cermat. Iya, harus cermat, harus tahu nih kira-kira tuh di Indonesia ini tuh ada masalah apa ya? Masalah ada banyak banget kayak di Indonesia ini. Jadi memang salah satu mungkin kayak hikmah dari lomba ini supaya orang-orang Indonesia terutama mahasiswa yang sebagai generasi muda ini tahu gitu loh gimana caranya mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Benar. Dari PKM ini pun aku juga banyak sih informasi dan pengetahuan yang nambah gitu loh. Jadi kan kalau nyusun proposal itu kita tahu gitu loh. Kalau aku kan lebih ke traveling. Oh ternyata yang daki tuh gini loh, sebanyak ini loh. Ternyata di Indonesia potensinya sebesar ini. Dan masalahnya itu ternyata hipotermia tuh banyak banget dan bahkan bisa nyebabin kematian. Dan ada lagi kecelakaan yang lain gitu. Jadi kita kayak menambah wawasan diri juga sih. Dan dari situ kan ada insight baru, ternyata ada permasalahan baru di sini. Malah justru itu memunculkan ide-ide yang lain juga kan Kak. Kadang-kadang malah saking kayak kita tahu jadi kayak pengen ini juga. Ini kok ada ide baru, ini bagus juga gitu. Tapi kan tetap aja kita harus fokus dalam satu ide dulu kan. Dan yang penting itu pastinya konsisten ya Kak untuk upgrading idenya itu supaya bisa terrealisasi dengan maksimal gitu. Betul. Kan. Dan alhamdulillahnya lagi PKM Center UMY itu kayak responsif banget gitu. Kalau misalnya kita tanya itu langsung kayak
langsung kayak konsultasi itu bisa kapan aja gitu. Oke. Nah, ini untuk satu hal terakhir nih Kak. Pesan untuk mahasiswa nggak cuma IMEPS nih, dari semua prodi juga boleh kalau emang nonton kita nih yang mau ikut PKM nih. Ada pesan untuk mereka nggak? Ya, kalau untuk mahasiswa di UIN, ya mahasiswa pokoknya ya. Tuh ikutilah lomba-lomba yang kayak gitu karena banyak banget manfaat yang bisa kita terima ya dari pengetahuannya nambah, relasi juga nambah, juga ada hal-hal yang mungkin kita nggak dapetin di bangku perkuliahan dan kita bisa dapetin melalui lomba-lomba tersebut. Gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap terus ikut aja lomba-lomba itu, yang penting mulai aja Iya gitu. Benar. Nggak harus menang ya Kak, menang kalah itu biasa, tapi yang terpenting dari proses kita mengikuti perlombaan seperti itu. Betul. Dalam mesti kayak tadi Kakak bilang membuat proposal, Kakak akhirnya research, dan dari situ Kakak baca ternyata ada permasalahan seperti ini kok ternyata ada orang punya inovasi seperti ini gitu kan. Jadi kan kita ke-trigger untuk melakukan suatu hal yang advance gitu kan. Pokoknya jangan kayak gimana ya, kalau ikut lomba itu yang penting menang itu bonus. Cuman catatan lagi kita harus berusaha maksimal. Oke, jadi gitu ya teman-teman, dari Kak Sela sendiri yang berpengalaman di PKM dan mendapatkan juara ini. Yang penting generating idea itu bisa dari mana saja. Salah satunya dengan melihat keadaan sekitar dan mencari apakah ada permasalahan yang kita bisa cari solusinya. Dan setelah itu apakah tadi ATM ya? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kira-kira tips seperti itu untuk teman-teman yang mau ikut PKM di tahun ini, karena aku yakin pasti banyak banget yang sudah mempersiapkannya. Jadi itu tadi tipsnya. Terima kasih kepada Kak Selani yang udah sharing-sharing sama Sabrina nih soal PKM itu apa. Jadi Sabrina punya insight baru nih sebagai mahasiswa baru di sini juga. Ternyata ada PKM terus ternyata seperti itu gitu kan. Jadi mungkin kedepannya teman-teman Sabrina nih yang masih semester juga kayak semester 1 juga kayak Sabrina, mungkin tertarik nanti tahun ini mau mulai nyoba atau mungkin semester selanjutnya kan. Dan masih ada waktu. Masih banyak kakaknya kan awalnya juga udah ikut cuman belum rezeki, akhirnya walaupun di semester akhir ikut malah rezeki ya kan Kak? Bener. Dan orang-orang yang kita temuin itu kayak bener-bener kita ternyata kayak ada ya orang emis sendiri gitu, emis sendiri gitu, kayak dia sibuk tapi bisa ikut PKM, terus bisa juga IPK-nya masih tinggi gitu. Kadang-kadang kayak sebagai mahasiswa tuh juga kayak gila ya gitu. Ternyata mereka tuh kayak hebat-hebat banget loh gitu. Jadi kayak ya senang aja sih bisa kenal sama orang-orang yang benar-benar kompeten juga gitu. Tapi pada akhirnya kan dari situ kita malah bisa mengambil sisi baiknya, yaitu kita cari caranya supaya bisa seproduktif itu juga gitu kan. Benar, kita tahu dulu gimana caranya. Oke, itu tadi ya teman-teman. Makasih nih kepada Kak Sela yang udah banyak sharing-sharing sama kita. Semoga nih Kak Sela kedepannya sukses selalu ya Kak. Amin. Bisa lulus dengan hasil yang memuaskan juga, lancar-lancar ya Kak kedepannya. Dan untuk teman-teman yang mau ikut PKM, yang mendaftar PKM di tahun ini, semoga beruntung, semoga berhasil. Yang penting maksimal dulu dalam mengikuti lombanya. Gitu. Menang itu bonus. Menang itu bonus tuh. Kata-kata terakhir dari Kak Sela. Menang itu bonus. Oke, jadi gitu aja ngopi episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.